Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, alhamdulillah kita masih dapat sama-sama bertemu dalam mata kuliah teori komunikasi massa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya bahwasannya teori komunikasi ini sangatlah banyak dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori komunikasi massa. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa semua masih bingung apa sih sebenarnya komunikasi massa itu? Jadi, komunikasi massa merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Nah, di video pembelajaran sebelumnya saya juga sudah menyinggung bahwasannya sekarang kita ada di era 5.0 yang mana segala sesuatunya itu menggunakan teknologi ataupun media. Nah, komunikasi massa ini adalah proses menyampaikan informasi yang mana menggunakan media-media massa. Seperti contohnya adalah media sosial. Seperti teman-teman semua pasti punya media sosial, baik itu Instagram, WhatsApp, kemudian juga ada TikTok, kemudian ada Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik dari komunikasi massa itu sendiri. Yang pertama adalah bersifat publik atau komunikasi satu arah. Jadi komunikasinya kita misal kita lagi upload nih sebuah informasi di media sosial, di Instagram, itu bersifat untuk publik, nggak cuma untuk satu orang tapi untuk semua yang membacanya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua adalah berorientasi pada audiens yang luas. Nah, itu tadi publik berorientasi pada audiens yang luas. Jadi kita itu tidak bisa menjangkau siapa audiens kita ataupun siapa yang membaca pesan informasi yang ada di media sosial kita karena cakupannya itu sangat luas. Bahkan siapapun sekarang bisa menjadi teman di dunia maya ataupun media sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah bergantung pada media teknologi mempunyai efek yang luas. Jadi itu tadi, ketika kita menyampaikan sebuah pesan, terutama pesan kebaikan ataupun informasi di media massa, itu mempunyai efek yang luas. Kita tidak bisa mengontrol respon dari audiens semua. Kadang kita memang ngupload tentang kebaikan, tapi tidak semua orang menganggap kebaikan itu benar-benar baik. Ada yang melihatnya dari sudut pandang yang buruk. Itu tadi karena sudah sangat luas dan diterima oleh publik, jadi kita tidak bisa mengontrol respon dari audiens kita. Nah, kemudian ini ada unsur-unsur dari komunikasi massa. Unsurnya itu ada apa aja? Ada 5. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah media massa seperti pers, kemudian televisi, radio, internet. Internet sini sudah mencakup media sosial ya, gitu. Jadi komunikator adalah orang yang berbicara. Misal ya kita berbicara di depan televisi, kita berbicara di depan pers, kita berbicara di dalam radio, kita berbicara dalam media sosial kita, itu termasuk komunikator. Kemudian pesan. Pesan itu apa aja sih dalam komunikasi massa? Bisa informasi, bisa opini, bisa entertain atau hiburan, bisa juga ada iklan. Nah, kemudian medianya pakai apa kalau komunikasi massa? Medianya menggunakan surat kabar bisa, karena kalau dulu kita masih kepake banget ya newspaper atau surat kabar gitu. Cuma kalau sekarang sepertinya orang-orang sudah lebih banyak membacanya melalui internet. Bisa lewat majalah, kemudian radio, nah televisi ini juga masih bisa digunakan. Kemudian yang keempat, audiens dari komunikasi massa itu siapa? Audiensnya adalah masyarakat luas atau heterogen. Nah, itu tadi yang saya sudah sampaikan. Kalau kita menyampaikan komunikasi dalam komunikasi massa, itu audiensnya sudah sangat luas. Tidak hanya orang di sekeliling kita, tapi bisa juga orang yang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian efeknya apa dari komunikasi massa? Nah, efeknya bisa perubahan sikap, perilaku, opini, dan banyak sekali sesuai dengan informasi yang kita berikan. Nah, berikut ada model-model komunikasi massa. Teman-teman semua nanti ketika menyusun skripsi, model-model dari komunikasi massa ini merupakan sebuah teori yang mana ini bisa digunakan sebagai pisau analisis teman-teman untuk membedah penelitian teman-teman nanti dalam skripsi. Kalau teman-teman nanti mengambil penelitian tentang komunikasi massa, jadi bisa menggunakan
teori dari keempat ini jika sesuai. Yang pertama yaitu ada teori dari model Shannon dan Weaver. Ini komunikasi sebagai proses linier. Yang kedua ada model Laswell, yang mana model Laswell ini dia sangat kritis karena dia menanyakan siapa, yang mengatakan siapa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Model Laswell ini sangat kritis dan sangat lengkap. Kemudian yang ketiga ada model Gerbner. Nah, kalau ini menjelaskan tentang peran media dalam membentuk persepsi realitas gitu. Karena kita tahu bahwasannya ketika sedang musim politik, biasanya media-media itu akan apa ya, mengangkat sebuah tema yang itu bisa mengubah persepsi masyarakat gitu. Jadi betapa kuatnya peran media di dalam komunikasi. Kemudian yang keempat adalah model agenda setting. Media mempengaruhi topik yang dianggap penting oleh publik gitu. Jadi media itu sangat mempengaruhi persepsi publik, media juga sangat mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Nah, sudah sejauh ini sekarang timbul pertanyaan apa sih fungsi komunikasi massa itu? Jadi di sini saya mengutip dari Wright yang diambil dari tahun 1960, bahwasanya komunikasi massa itu berfungsi untuk yang pertama tadi information, menyampaikan sebuah informasi, memberikan berita dan data penting. Tapi lagi-lagi ini harus sesuai dengan kredibilitas yang baik dan benar. Yang kedua adalah interpretasi, memberikan perspektif atau sudut pandang. Jadi teman-teman semua, saya harap ketika membaca berita di media massa, itu adalah sebuah komunikasi massa yang mana teman-teman jangan ditelan mentah-mentah, tapi harus juga divalidasi dan juga disaring. Karena dari setiap apa yang disampaikan di komunikasi massa itu membentuk sebuah perspektif ataupun sudut pandang. Jadi harus dilihat sumbernya. Yang ketiga adalah persuasi untuk mempengaruhi opini publik gitu. Nah, yang keempat adalah entertain atau hiburan, membangun kesenangan dan relaksasi. Mungkin teman-teman sering nih yang lagi ngerasa boring banget sama kegiatan sehari-hari, capek banget sama kerja, itu teman-teman scrolling TikTok. Nah, ketika scrolling TikTok itu termasuk komunikasi massa dengan entertain atau hiburan. Jadi untuk relaksasi, untuk mengembalikan mood, untuk yang jenuh bisa buka ataupun scroll TikTok, Shopee dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi, membentuk norma dan budaya masyarakat. Jadi komunikasi massa ini juga bisa dijadikan sebagai membantu kita untuk membentuk norma dan budaya masyarakat. Oke, last ada media komunikasi massa. Ini dibagi jadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah media cetak. Seperti kalau dulu masih ada newspaper ataupun koran, kemudian majalah, buku. Kalau buku mungkin sekarang masih tetap berlanjut ya, masih digunakan banyak orang. Untuk koran dan majalah sepertinya sudah sangat berkurang. Kemudian yang kedua ada media elektronik, yang mana dalam media elektronik ini ada radio dan televisi. Sebagian orang masih banyak yang menggunakan radio, bahkan sekarang radio juga live streaming baik menggunakan Instagram ataupun TikTok. Ini sangat menarik, jadi mereka punya inovasi-inovasi baru. Yang kemudian televisi ini masih sangat aktif juga. Yang ketiga adalah media digital, bisa menggunakan internet, media sosial, dan yang lagi viral sekarang menggunakan podcast ataupun YouTube ya. Selain untuk menyampaikan komunikasi massa, ternyata media ini juga bisa mendapatkan engagement. Selanjutnya ada dampak dari komunikasi massa. Nah, ternyata dampak dari komunikasi massa ini ada 2, yaitu positif dan juga negatif. Positifnya, penyebaran informasi luas. Jadi informasi yang kita miliki itu akan bisa lebih luas tersebar tanpa effort yang lebih. Kemudian yang kedua, edukasi dan peningkatan kesadaran sosial. Dan yang ketiga adalah entertain, hiburan, dan relaksasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang negatifnya di sini ada penyebaran hoaks dan propaganda. Karena komunikasi massa ini tidak ada yang uh, me
tidak ada yang apa ya, namanya, tidak ada yang mengontrol, jadi penyebaran hoax dan propaganda ini bebas, berselancar bebas di media massa. Maka dari itu saya bilang tadi, untuk teman-teman mahasiswa semua yang sedang mendapatkan informasi, tolong divalidasi terlebih dahulu supaya kita terhindar dari hoax dan juga propaganda. Yang kedua adalah efek desentisasi, mohon maaf, terbiasa dengan kekerasan. Kemudian yang terakhir ada ketergantungan terhadap media sosial. Nah, kadang kita ini karena sekarang sudah semakin mudah segala sesuatunya, kita jadi merasa tidak bisa lepas dari handphone, tidak bisa lepas dari media sosial. Seakan-akan ketika kita off dari media sosial itu seakan-akan ada yang kurang gitu. Nah, ini juga efek negatifnya kita merasa tergantung terhadap media. Nah, selanjutnya ada teori-teori komunikasi massa. Ini bisa digunakan untuk teman-teman nanti penelitian skripsi. Kalau yang tadi kan ada model-model ya, mohon maaf saya menjelaskannya tadi yang model-model. Nah, yang selanjutnya ini adalah teori, yaitu yang pertama ada teori peluru atau hypodermic needle theory, yang mana ini adalah media memiliki pengaruh langsung dan kuat terhadap audiens. Jadi kalau penelitian yang nanti tentang media, pengaruh media itu bisa menggunakan teori ini. Kemudian yang kedua ada teori penggunaan dan kepuasan, uses dan gratification. Nah, biasanya ini meneliti tentang audiens aktif memilih media sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya audiens itu puas nggak sih menggunakan Instagram, kemudian menggunakan TikTok atau YouTube? Kalau meneliti tentang hal-hal itu bisa menggunakan teori ini. Kemudian yang ketiga ada teori spiral keheningan atau spiral of silent theory. Noel Newman dari Noel Newman, orang cenderung diam jika merasa pendapatnya minoritas. Nah, ini juga bisa dijadikan teori untuk penelitian jika memang mengambil penelitian tentang majority silent gitu, orang-orang yang diam atau merasa minoritas pendapatnya gitu. Kemudian yang terakhir ada teori kultifikasi atau kultification theory dari Garbener. Nah, ini jika teman-teman meneliti tentang media membentuk persepsi realitas masyarakat, bisa menggunakan teori ini. Oke, the last but not least, kita kesimpulannya. Jadi komunikasi massa merupakan peran penting dalam kehidupan modern, yang mana media memiliki kekuatan dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Nah, perkembangan teknologi telah mengubah landscape komunikasi massa. Jadi teman-teman, harapannya bisa menggunakan komunikasi massa dengan sebaik-baiknya, menyebarkan informasi yang baik dan mempengaruhi yang baik. Mungkin cukup sekian untuk kuliah teori komunikasi massa ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.